Malam. Ya, selamat malam. Indri. Ya, selamat malam, Sanet. Selamat malam warga Dusun Malangan semuanya. Mbak Yunita. Selamat malam, Ibu. Ya, selamat malam, Mbak. Siapa lagi nih? Ayo dimulai. Bu, kami akan memulaikan webinar pada malam hari ini. Selamat malam bagi Ibu Indri, bagi Ibu Wanti selaku Kepala Dusun Malangan, dan bagi Bapak Ibu serta rekan-rekan dari Dusun Malangan. Terima kasih banyak untuk kehadiran dan partisipasi telah meluangkan waktu bersama kami kelompok 17 KKN UKDW Malangan. Saat ini kami akan melakukan webinar tentang kewirausahaan dan pemasaran digital. Terima kasih banyak untuk kesempatan telah diberikan. Semoga lewat webinar ini dapat memberikan ilmu yang baru bagi kita semua, agar dapat mengerti lebih lagi tentang kewirausahaan dan pemasaran digital. Namun sebelum kami akan memulaikan webinarnya, kami akan membuka terlebih dahulu dengan doa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya untuk jadwal ke depannya, kita akan mendengarkan webinar kewirausahaan yang akan dibawakan oleh teman kita, Lydia. Waktu dan tempat saya persilakan pada Lydia. Boleh usul ya? Ya, Bu. Ada Bu Purwanti itu mungkin kalau ada apa namanya menyapa dulu Bu Purwanti, dipersilahkan gitu misalnya. Oh iya, Bu. Sugeng dalu Bu Purwanti. Tidak respon ya? Halo Ibu Purwanti. Oh, belum respon. Terima kasih Mas Ridwan, Mbak Linda, Mbak Rizka, Mbak Indriana, namanya hampir sama dengan saya. Mas Sukas, Mbak Hana, Mas Berlian. Ya, silahkan, mari silahkan. Iya, Lydia. Oh, udah di share screen belum ya? Baik, udah Lydia. Oke. Sebelum saya memulai pemaparan materi saya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Lydia Haradrimetara, biasa dipanggil Lydia. Saya dari Prodi Akuntansi KDW, dan materi yang akan saya sampaikan di sini adalah mengenai kewirausahaan. Yang pertama adalah apa itu kewirausahaan? Mungkin Bapak Ibu dan teman-teman peserta sering dengar ya. Jadi kewirausahaan itu adalah suatu usaha dan juga ilmu untuk menentukan, mengembangkan, dan kemudian menggabungkan inovasi, kesempatan, dan juga cara yang lebih baik agar memiliki nilai yang lebih di dalam kehidupan. Next. Nah, di dalam kewirausahaan banyak orang juga mengenal beberapa hal, tapi hal tersebut belum tentu benar. Nah, di sini saya akan membahas beberapa kesalahpahaman seputar kewirausahaan. Next. Yang pertama, dalam menjadi pengusaha, itu dipercaya adalah sebagai jalan hidup atau takdir turun-temurun. Jadi banyak orang percaya hal ini. Kalau menjadi wirausahawan itu hanya bisa dijalani jika kita tua yang sebelumnya juga sudah menjadi usaha. Atau kepercayaan bahwa jiwa wirausaha itu merupakan bakat yang dimiliki atau bawaan sejak lahir, sehingga tidak bisa dipelajari oleh banyak orang. Nah, tapi hal ini salah ya, karena saat ini kewirausahaan itu adalah ilmu dan bukan hanya merupakan bakat bawaan. Tapi ini bisa kita pelajari dan bisa diajarkan kepada siapapun.
Next. Lalu kesalahpahaman yang kedua, dalam menjadi pengusaha itu kita harus memiliki modal yang besar. Nah, ini juga tidak selalu ya, karena tergantung dari jenis usaha yang akan kita lakukan. Kalau memang usaha yang kita mau bangun itu memang besar, seperti misalnya punya coffee shop atau toko bangunan gitu, memang perlu modal yang besar. Tapi saat ini usaha atau bisnis itu bisa kita mulai dengan modal yang minim, bahkan tanpa modal, terutama di bisnis online shop gitu. Bagi Bapak Ibu peserta dan teman-teman yang sering belanja online tuh mungkin sering dengar istilah reseller sama dropshipper. Nah, kedua istilah itu sering digunakan di dalam transaksi online, tapi artinya berbeda. Untuk reseller sendiri adalah orang yang menjual kembali produk dari pihak supplier ke pembeli, dan untuk menjadi reseller kita harus mengeluarkan modal untuk menyetok barang, baru barang tersebut kita jual ke konsumen. Nah, reseller ini sebenarnya mirip sama pedagang. Cuma istilah reseller itu lebih sering kita gunakan di dunia maya. Orang untuk pedagang sering kita dengar di dunia nyata. Lalu untuk dropshipper adalah orang yang menjual produk dari supplier, tapi kita tidak perlu menyetok barang terlebih dahulu. Jadi dropshipper itu hanya menjual gambar yang memperlihatkan produknya kepada konsumen. Mungkin bisa di next. Nah, ini adalah ilustrasi dropshipper. Jadi yang pertama itu pembeli online shop kita terlebih dahulu dan melakukan pemesanan. Lalu kita sebagai penjual akan meneruskan pesanan tersebut ke supplier. Nah, nanti supplier yang akan menyiapkan pesanan tersebut dan kemudian mengirimkannya kepada pembeli atas nama online shop kita. Jadi bukan atas nama si supplier. Seperti itu. Nah, untuk menjadi dropshipper ini kita tidak perlu mengeluarkan modal ya, karena dalam mempromosikan barang dagangan kita itu hanya membutuhkan gambar saja. Lalu lanjut. Nah, kesalahpahaman yang ketiga adalah menjadi pengusaha itu dilakukan setelah kita mendapatkan peluang. Nah, padahal seorang wirausaha atau jiwa kewirausahaan itu harus kita bentuk, kita asah dan diterapkan. Dan pola pikir ini salah ya, karena peluang itu bukan ditunggu, tapi kita yang mencari atau menciptakan peluang itu sendiri. Ibaratnya seperti kita menyusun puzzle, kita harus berusaha buat menciptakan puzzle yang utuh dari potongan-potongan puzzle yang tersedia. Kalau cuma ditunggu ya puzzle-nya nggak akan tersusun. Lalu selanjutnya adalah karakter yang dibutuhkan seseorang untuk memulai suatu usaha. Yang pertama, next. Yang pertama adalah mandiri dan berani. Jadi tidak bergantung pada orang lain, tapi berusaha untuk mengoptimalkan upaya yang dimilikinya sendiri. Karena ketika kita memulai dan menjalankan suatu bisnis, tentunya seseorang itu dihadapkan dengan berbagai kondisi yang mengharuskan kita untuk mengambil keputusan. Nah, di dalam memutuskan berbagai hal tersebut, kita butuh keberanian, karena di balik setiap keputusan yang diambil, pasti terdapat resiko. Maka keberanian ini bukan hanya tentang berani mengambil keputusan, tapi juga harus berani menghadapi resiko. Sementara yang kedua, karakter yang kedua adalah kreatif dan inovatif. Seseorang harus memiliki daya kreativitas tinggi. Jadi selalu berimajinasi mengenai bagaimana sih menciptakan sesuatu yang baru yang belum ada sebelumnya. Sementara inovasi adalah kreativitas yang dapat diterapkan dan memberikan nilai tambah dari sumber daya yang telah dimiliki. Nah, next. Nah, ini adalah salah satu contoh ya hasil kreativitas dan inovasi di bidang pertanian atau perkebunan. Di masa lalu, zaman dulu itu mungkin orang nggak percaya kalau bercocok tanam bisa kita lakukan tanpa tanah. Yang mereka tahu di zaman dulu ya kalau kita mau cocok tanam, kita harus tanam tumbuhan tersebut di tanah. Tapi saat ini kita kenal ada metode hidroponik dan aeroponik sebagai metode untuk bercocok tanam. Nah, untuk hidroponik sendiri mungkin teman-teman juga sudah sering dengar. Jadi metode di mana kita menanam tumbuhan dengan cara memanfaatkan air. Jadi akarnya itu direndam di dalam air gitu. Sementara untuk aeroponik ini adalah metode bercocok tanam dengan cara kita menggantung si tanaman itu di sebuah wadah khusus ya. Jadi akarnya itu menggantung di
tidak direndam seperti hidroponik. Nah, sementara untuk airnya nanti akan disemprotkan di dalam wadah tersebut dalam bentuk kabut atau uap. Lanjut. Karakter yang ketiga adalah pandangan ke depan atau perspektif ke depan dan mau belajar hal baru. Jadi seorang wirausahawan itu tidak boleh memandang masa lalu terus-menerus. Mungkin boleh ya buat belajar dari kesalahan, tapi kalau berbisnis kita harus tetap berorientasi ke masa depan. Dan karena di masa depan pasti muncul hal-hal baru karena adanya perkembangan teknologi yang sangat cepat, ya kita tidak boleh berhenti belajar karena sekali kita berhenti pasti akan tertinggal dari orang lain. Cara karakter yang keempat adalah pandai atau selalu mencari peluang. Jadi seperti yang sudah dibahas sebelumnya ya, peluang itu bukan kita tunggu, tapi kita mencari atau menciptakan peluang itu sendiri. Nah, itu bisa berupa sesuatu yang baru dan berbeda, atau bisa juga dengan cara menciptakan keunggulan dari produk yang sudah ada sebelumnya. Next. Mungkin teman-teman sudah ada bayangan nggak peluang usaha di Malangan itu apa aja sih? Sesuatu yang bisa dijadikan peluang usaha di Malangan. Mungkin ada yang bisa jawab. Nah, kalau nggak ada yang jawab, bisa di next. Nah, jadi ini adalah salah satu peluang yang kami temukan ya setelah sebelumnya kami melakukan survei ke Malangan. Jadi menurut informasi yang kami peroleh, di Malangan itu banyak masyarakat yang berprofesi sebagai petani bawang merah ya, walaupun cuma musiman. Nah, tapi dengan hal ini artinya ada di Malangan itu ada banyak tersedia sumber daya berupa bawang merah. Tapi sayangnya dari informasi yang kami peroleh, di Malangan itu belum ada yang mengolah sumber daya tersebut. Jadi langsung dijual. Memang bawang merah itu bisa langsung dijual dan laku ya di pasar. Tapi karena di sini kita menciptakan peluang dan kita mau cari peluang di Malangan, nah hal ini bisa dijadikan salah satu peluang karena bawang yang masih berupa sumber daya mentah itu bisa kita olah lebih lanjut menjadi berbagai macam produk yang akan meningkatkan nilai jual dari bawang merah. Misalnya dengan mengolah menjadi bawang goreng atau bubuk bawang merah. Bisa juga dengan mengolah menjadi pasta atau ulekan bawang merah. Nah, ini merupakan salah satu peluang yang besar karena di Malangan itu sudah tersedia bahan-bahan. Lalu lanjut. Karakter yang kelima adalah berkomitmen dan fokus. Jadi sebisa mungkin fokus dengan bisnis dan berkomitmen untuk terus melanjutkan bisnis yang kita jalankan. Karena tidak jarang orang itu berhenti di tengah jalan karena mungkin komitmennya kurang kuat, jadi mudah goyah. Lalu yang keenam adalah semangat dan pantang menyerah. Karena jalan menjadi wirausahawan itu tidak selalu lancar, tapi banyak risiko dan permasalahan yang harus kita hadapi ke depannya. Dan yang terakhir, yang paling penting juga adalah do it now. Atau lakukan saat ini juga. Kalau misal Bapak Ibu dan teman-teman peserta sudah punya rencana dan konsep yang matang, lakukan saja, jangan ditunda-tunda. Next. Nah, ini merupakan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Kita bisa baca di sini, bisnis pasta bawang merah sampai tembus ekspor ke Timur Tengah. Di tengah pandemi COVID-19, petani bawang merah asal Brebes, Jawa Tengah melakukan sejumlah inovasi agar bisnis bawang yang notabene urat nadi kehidupan mereka bisa tetap bertahan. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa kewirausahaan itu bukan sekedar kiat-kiat yang kita gunakan dalam berbisnis, tapi juga merupakan kiat-kiat yang bisa kita gunakan untuk bertahan hidup secara umum. Kewirausahaan ini juga merupakan salah satu penentu utama dalam menciptakan perubahan dan kemajuan di suatu daerah. Nah, di sini, ketika sebelumnya tadi saya menyinggung mengenai pasta atau ulekan bawang merah, mungkin masih ada beberapa orang yang skeptis sama prospek pasarnya. Soalnya pasta bawang merah itu kan masih kita
masih bisa kita bikin sendiri, entah itu kita ulek manual atau kita haluskan pakai blender. Tapi nyatanya di sini pasta bawang merah asal Brebes memiliki banyak peminat, bahkan sampai diekspor ke Timur Tengah. Terus rata-rata yang diekspor setiap bulannya itu juga cukup besar ya, 10 sampai 15 ton setiap bulan. Nah, usaha di Brebes ini juga mungkin awalnya hanya dimulai dan dirintis dengan usaha kecil seperti industri rumah tangga biasa. Tapi karena semangat dan komitmen dari masyarakat di sana, akhirnya lama-lama bisa berkembang menjadi sebesar ini. Hal ini bisa dijadikan motivasi bagi para masyarakat Malangan kalau mau mencoba usaha yang sejenis ini. Karena seiring berkembangnya waktu juga banyak orang itu lebih menyukai hal-hal yang praktis. Ya. Salah satunya mengenai bumbu dapur yang siap pakai. Lanjut ke slide. Nah, kalau sebelumnya kita bahas tentang karakter, yang selanjutnya adalah mengenai kemampuan atau skill. Lanjut. Kemampuan yang pertama adalah manajemen skill atau kemampuan manajemen. Nah, hal ini bisa dipelajari mulai dari perencanaan, pembuatan konsep, mengorganisasi, memecahkan masalah, dan kemampuan dalam melakukan pengendalian atau kontrol. Karena di dalam kita membangun sebuah bisnis, semua itu kita dasarkan pada perhitungan dan rencana yang matang. Lalu yang kedua adalah networking skill atau kemampuan dalam berelasi. Jadi jangan malu untuk berkenalan atau berelasi dengan orang baru. Lalu jangan malu juga untuk mencari tahu. Karena relasi ini salah satu hal yang penting juga dalam berbisnis karena bisa sangat membantu. Kalau misalnya saat ini Bapak Ibu peserta mungkin tertarik sama suatu bisnis, bisa cari ahlinya, lalu tanya tips-tips gimana sih cara memulai bisnisnya. Terus juga mungkin bisa dimulai dengan jadi reseller atau dropshipper. Nah, kita bisa memperluas relasi dengan mengenal sekaligus survei ya dalam memilih supplier. Atau bisa juga kita mulai dengan kerja dulu dan cari pengalaman di bidang yang menarik ketertarikan kita. Lalu ketika kita sudah mendapatkan ilmunya, baru kita terapkan untuk memulai bisnis sendiri. Sementara yang ketiga adalah marketing skill atau kemampuan pemasaran. Jadi kita harus kreatif dan sebisa mungkin buatlah konten promosi dan manfaatkan teknologi yang ada sebagai media promosi dan pemasaran. Karena saat ini teknologi itu memegang peran yang cukup penting dalam hal promosi. Seperti sosial media, mungkin yang paling familiar itu ada WhatsApp, Facebook, terus Instagram. Atau bisa juga langsung terjun ke marketplace-nya, seperti Tokopedia, Shopee, dan yang lainnya. Nah, yang terakhir di sini ada human resources skill atau kemampuan sumber daya manusia. Nah, ini juga sangat penting, terutama jika kita mempekerjakan orang lain di dalam bisnis kita. Kemampuan ini mencakup kemampuan berkomunikasi, mengatur pembagian waktu dan tugas, serta rekrutmen. Yaitu bagaimana cara kita melihat orang lain dan kemudian menempatkannya dengan tepat sesuai dengan karakter dan kemampuan yang dimiliki. Next. Nah, tentukan tujuan. Tujuan ini juga cukup penting ya. Apakah tujuan kita nanti akan hanya bersifat pribadi seperti pekerjaan sampingan untuk mendapat pemasukan yang lebih besar, atau hanya untuk mengisi waktu luang, atau mungkin tujuannya nanti lebih besar dan lebih luas, seperti untuk membuka lapangan pekerjaan sehingga bisa mengurangi pengangguran. Atau mungkin tujuannya adalah untuk membantu dan memberikan manfaat bagi orang lain. Nah, tujuan ini juga penting karena tujuan itu bisa mempengaruhi tindakan kita saat berwirausaha. Kalau misal tujuannya lebih sifatnya itu lebih pribadi, seperti untuk mengisi waktu luang, mungkin sikap dan tindakan kita nggak begitu ketat, ya, tapi lebih santai dibandingkan dengan tujuan yang lebih besar, seperti membuka lapangan pekerjaan. Nah, di sini kita harus lebih hati-hati karena di dalam bisnis kita tidak sendirian, tapi ada orang lain yang menjadi tanggung jawab kita. Next. Nah, terakhir kesimpulan. Jadi yang pertama itu jangan ragu untuk memulai usaha. Karena kalau semakin ditunda, biasanya itu
akan semakin lama terwujudnya. Terus kalau kita tunda juga biasanya semangat yang awalnya berkobar-kobar, lama-kelamaan bisa hilang. Jadi nggak berminat lagi gitu. Lalu yang kedua adalah fokus pada pengembangan potensi diri, yaitu mengembangkan karakter dan kemampuan yang tadi sudah kita bahas, atau memperdalam ilmu mengenai kewirausahaan. Next. Sekian pemaparan materi dari saya. Mungkin dari Bapak Ibu atau teman-teman ada yang mau berkomentar atau menambahkan? Silakan. Kalau nggak ada, mungkin bisa langsung lanjut ke materi yang kedua. Selamat malam semuanya. Di sini saya akan menjelaskan, sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nimade Anggita Purnamasari, biasa dipanggil Anggi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemasaran digital. Next. Nah, latar belakang dari program ini, menurut survei yang saya lakukan di Padukuhan Malangan, di sana sebagian besar penduduknya itu bermata pencarian sebagai petani, yaitu petani padi dan juga bawang merah. Nah, menurut survei saya di sana, seiring berkembangnya teknologi, mereka juga memanfaatkan platform digital seperti WhatsApp dan media sosial yang lainnya untuk melakukan promosi hasil tani mereka. Namun permasalahan yang saya temukan di sana yaitu kurang mampunya masyarakat setempat dalam mengaplikasikan hal tersebut secara maksimal. Maka program kerja pelatihan pemasaran digital ini diadakan dengan harapan dapat menjadi salah satu bentuk dari solusi. Next. Nah, programnya itu seperti apa sih? Yang pertama itu pengenalan platform digital. Nah, platform digitalnya itu ada media sosial dan juga salah satu e-commerce. Nah, media sosial yang akan saya bahas ini ada Facebook dan juga Instagram. Dan yang kedua itu tentang tips and trick. Karakter dari setiap media sosial dan penggunaannya itu berbeda, maka pengaplikasiannya pun nanti akan sedikit berbeda. Nah, maka tips and trick pada saat membuat konten ini bisa disesuaikan sesuai media sosial yang akan kita gunakan nantinya. Nah, selanjutnya itu pengaplikasian konten. Pengaplikasian kontennya itu ada contoh nyata dari konten sesuai dengan hasil tani yang di Padukuhan Malangan. Next. Nah, yang pertama itu kita ke media sosial Facebook. Yang pertama itu kelebihan dari Facebook. Apa sih kelebihan dari Facebook itu? Yang pertama itu wadah terbaik untuk sharing, yang dimana mudahnya bagi pengguna untuk membuat page atau halaman. Yang kedua itu mudah untuk penggunanya untuk berbagi cerita. Dan yang kedua, dapat bergabung dengan komunitas, yang dimana komunitas di sini yang disebut itu merupakan grup-grup yang ada di Facebook. Nah, apa sih yang kita dapatkan apabila kita bergabung dalam komunitas atau grup-grup yang ada di Facebook itu? Yang kita dapatkan itu lebih banyak informasi yang kita dapatkan atau sekedar sharing kepada sesama pengguna yang ada di sana. Nah, yang ketiga itu memiliki banyak pengguna. Seperti yang kita tahu, Facebook ini sudah ada lama dan juga menjadi salah satu media sosial dengan pengguna terbanyak di Indonesia, begitu pula. Nah, yang keempat itu dapat menjadi wadah cerita, di mana kita dapat memposting foto, video, ataupun sekedar bercerita tentang keseharian kita. Nah, ada beberapa karakter nih yang ada di Facebook. Ada orang yang suka membagikan cerita kisah hidup mereka, atau memposting tentang aktivitas mereka dari pagi sampai malam, atau bahkan ada juga pengguna yang suka memposting tentang motivasi atau kata-kata mutiara yang bisa membangkitkan motivasi untuk dirinya dia sendiri ataupun untuk orang lain. Nah, apakah di antara Bapak atau Ibu atau teman-teman menjadi salah satu pengguna seperti itu?
Nah, yang terakhir itu ada kelebihan fitur ads, yang dimana ini merupakan fitur yang ditawarkan oleh Facebook untuk berpromosi di platform Facebook tersebut. Next. Nah, kita masuk lebih dalam lagi mengenai Facebook, yaitu bergabung dengan grup diskusi atau komunitasnya. Nah, di sini saya mengambil contoh, ada 3 komunitas, yaitu pertama, komunitas petani bawang merah Indonesia, yang kedua, aneka buah dan sayuran Jogja, yang ketiga, komunitas petani padi milenial. Nah, di mana sih kita tuh bisa ngeliat-liat grup diskusi itu, atau gimana caranya kita mencari grup itu? Nah, kita tinggal mencarinya di kolom searching atau di kolom pencariannya di Facebook, nanti tinggal kita sesuaikan dengan apa ingin kita masuki atau ikuti di Facebook, lalu nanti akan muncul beberapa pilihan, dan ini merupakan contoh dari yang saya pilih. Next. Nah, setelah kita bergabung di komunitas atau di grup di Facebook itu, apa sih manfaatnya itu? Yang pertama itu, kita bisa mendapatkan inspirasi konten. Yang kedua, mendapat informasi baru. Yang ketiga, memperluas jaringan. Dan yang keempat, bisa menjadi wadah promosi. Nah, di sini contohnya itu ada sebuah video di komunitas petani bawang merah Indonesia. Nah, apa sih isi dari video tersebut? Isi video tersebut terkait tentang pemupukan bawang merah. Nah, apabila kita menonton video tersebut, apa sih yang kita dapatkan? Kita bisa mendapat inspirasi untuk konten. Mungkin kita mau buat konten tentang pemupukan bawang merah, atau kita mendapat informasi baru tentang bagaimana sih cara pemupukan bawang merah. Kita juga sharing-sharing dengan petani bawang merah lainnya apabila kita ada kendala atau ada yang ingin kita ditanyakan, jadi kita bisa maksimalkan fungsi grup yang ada di Facebook tersebut. Nah, bisa juga kita memanfaatkan fungsi Facebook sebagai wadah promosi seperti di Aneka Buah dan Sayur Jogja. Nah, grup itu tuh emang dikhususkan untuk kita saling berpromosi atau kita mencari barang yang ingin kita beli. Jadi dari grupnya itu tuh kita bisa men-share atau memposting tentang hasil pertanian di Padukuhan Malangan. Siapa tahu nantinya itu ada orang yang dari sekitar sana yang ingin membeli langsung dengan kita. Next. Nah, sekarang kita contoh di page atau halaman Facebook. Apa sih pentingnya atau gunanya page atau halaman Facebook itu? Yang pertama itu kita bisa memisahkan konten pribadi ataupun konten bisnis. Yang kedua, dengan adanya page atau halaman Facebook ini, kita bisa memperkenalkan bisnis kita kepada orang lain. Jadi, karena Facebook ini jangkauannya luas, jadi misalnya kita punya teman di luar kota dan mereka menanyakan, apa sih nama bisnismu itu? Misalkan seperti contoh ini, nama bisnisnya itu Grosir Bawang Merah Jogja. Jadi nanti kita tinggal beritahu nih sama teman, oh nama bisnisku itu Grosir Bawang Merah di Jogja. Jadi nanti mereka tinggal mencarinya di kolom pencarian yang ada di Facebook, lalu nanti akan muncul page atau halaman Grosir Bawang Merah Jogja. Nah, tapi apa kita perhatikan nih kalau kita membuat page atau Facebook. Jadi kita harus memberikan beberapa informasi terkait, misalnya itu produk atau jasa apa yang kita jual. Yang kedua, alamatnya itu ada di mana. Yang ketiga, nomor HP yang bisa dihubungi. Nah, contohnya itu di page halaman Facebook ini, bisa kita lihat produk yang mereka jual itu yaitu produk bawang merah. Dan yang kedua, alamatnya itu berada di Bantul dan juga sudah ada nomor telepon yang bisa dihubungi tertera di sana. Next. Nah, lanjut kita ke platform yang kedua, yaitu media sosial Instagram. Apa sih kelebihannya Instagram itu? Yang pertama itu menjadi media sosial dengan pengguna terbanyak, tapi kebanyakan diisi oleh generasi kita, yaitu generasi millennials. Dan yang kedua, dapat berbagi jenis konten, yaitu foto dan video. Nah, inilah yang membedakan Instagram dan juga Facebook. Kalau di Facebook, kita bisa berbagi memposting foto atau video atau sekedar bercerita. Nah, tetapi kalau di Instagram ini kita harus memposting foto dan video lalu disertakan cerita dari atau keterangan dari foto dan video tersebut. Jadi kita tidak bisa memposting hanya cerita saja, tapi harus disisipkan foto atau videonya agar bisa terunggah.
Nah, yang ketiga itu memiliki beberapa fitur yang dapat dimanfaatkan untuk membuat konten seperti Feeds, IGTV, Instagram Story, dan juga yang paling terbaru itu Reels. Next. Nah, kita masuk ke inspirasi konten. Di sini ada salah satu konten yang saya ambil contohnya di Instagram Sayurbox. Nah, bisa kita lihat di sini di fotonya, visual yang digunakan itu jelas. Nah, tipsnya apabila kita ingin mengambil foto, jadi kita mengambil foto dengan penerangan atau cahaya yang pas. Nah, tips membuat caption, yang pertama, isi caption tidak terlalu panjang. Kenapa sih isi caption itu nggak boleh terlalu panjang? Karena kalau caption yang kita buat itu terlalu panjang, nanti audiens atau pembaca itu nanti itu merasa jenuh karena caption kita tuh terlalu panjang dan mereka akan merasa bosan. Nah, yang kedua, bahasa yang digunakan itu sederhana dan dekat audiens. Yang ketiga, selalu menyertakan CTA atau call to action. Apa sih call to action? Yaitu kita memberikan caption yang berisi kalimat yang mengajak berinteraksi dengan audiens. Apa sih contohnya itu? Misalnya itu contoh kalimatnya itu yuk klik like di postingan ini apabila kalian setuju dengan postingan ini. Atau contoh lainnya itu yuk share foto atau tips lainnya yang bisa kalian tambahkan yang selain ada di caption di sini. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir itu minim hashtag namun relevan. Kita tidak perlu menggunakan banyak hashtag, tetapi kita bisa menggunakan 3-7 hashtag tetapi relevan dengan apa yang kita ingin promosikan. Nah, seperti yang kita tahu, kalau kita membuat caption itu untuk pertama kali itu pasti susah atau kita kesulitan untuk mencari contohnya itu. Nah, kita bisa mencari inspirasi lewat Instagram atau perusahaan-perusahaan yang udah besar. Jadi kita bisa lihat nih, oh contoh captionnya tuh seperti ini. Jadi kita bisa nanti mengaplikasikannya tuh pada bisnis kita. Next. Nah, inspirasi konten selanjutnya ini saya ambil di salah satu Instagram, Sayan Jogja. Bisa kita lihat di sini, dalam membuat konten promosi, mereka menggunakan tulisan promo yang mencolok sehingga akan menarik perhatian orang-orang. Nah, yang selanjutnya itu ada konten press list, di mana itu akan menjawab kebutuhan audiens jika berkunjung ke laman Instagram kita. Kenapa sih press list itu perlu? Bisa saja ada pembeli yang sungkan atau dia tuh malu bertanya dengan kita apabila kalau harganya itu tuh tidak sesuai dengan mereka dan mereka tidak jadi beli. Nah, jadi kalau misalnya kita udah ngasih harga yang tertera itu, mereka tuh bisa ngelihat dari sana aja tanpa perlu bertanya dengan kita juga, dan ini juga akan memudahkan kita. Nah, yang ketiga itu ada konten tentang memberikan informasi seperti manfaat dari produk yang kita jual, yaitu nantinya itu konten tersebut akan menjadi nilai tambah bagi kita karena konten seperti ini jarang dibuat oleh pebisnis lain. Next. Nah, ini masih terkait tentang inspirasi konten. Di sini ada beberapa inspirasi konten yang diambil di Instagram Panen Pak Indonesia atau di Sayurbox. Yang pertama itu dari Panen Pak Indonesia itu terkait berisi informasi tentang manfaat pepaya untuk kecantikan. Nah, kita bisa memberi edukasi atau informasi kepada audiens kita bahwa manfaat pepaya itu bukan untuk kesehatan aja, tapi ada untuk kecantikan loh juga. Jadi mereka bisa menambah pengetahuan dari situ. Nah, yang kedua itu fun facts. Nah, di sini ya fun facts yang seperti konten ringan, yaitu kita bisa membahas tentang fakta-fakta dari produk yang kita jual. Nah, yang ketiga itu ada tips, yaitu kita memberikan tips-tips dari produk yang kita jual nantinya. Jadi, konten ini akan berguna bagi audiens. Next. Nah, yang terakhir itu ada konten testimoni. Kenapa sih konten testimoni ini penting? Karena konten ini akan meningkatkan kepercayaan konsumen kepada bisnis kita. Kenapa seperti itu? Karena biasanya konten testimoni itu cenderung biasanya itu berisi
konsumen yang puas dengan pelayanan kita atau produk kita, dan dengan adanya testimoni ini kita juga bisa tahu atau meningkatkan atau mengevaluasi diri kita atau bisnis kita. Jadi misalnya itu mereka itu ada yang kurang suka atau mereka itu ada keluhan tuh, jadi kita bisa mengevaluasi dan bisa kita tingkatkan lagi, jadi nantinya itu tidak akan mengecewakan konsumen selanjutnya. Next. Nah, kita ke segmen selanjutnya, yaitu tips membuat konten. Tips membuat konten yang pertama yaitu menerapkan prinsip amati, tiru, dan modifikasi. Nah, kita bisa mengamati konten-konten dari bisnis-bisnis besar atau perusahaan-perusahaan besar, seperti kalau yang dalam pertanian ada Sayurbox. Kita bisa ngeliat nih konten-konten yang dia buat itu seperti apa. Ada konten tentang promosinya, ada konten tentang edukasinya, ada yang tentang dia berinteraksi dengan audiensnya, jadi adanya kedekatan dengan audiens. Nah, setelah kita amati, kita bisa tiru dan kita modifikasi sesuai dengan atau dengan ciri khasnya kita. Nah, yang kedua tuh tren. Kita selalu membuat konten itu selalu mengikuti tren terbaru. Di mana sih kita bisa melihat tren terbaru ini? Tren terbaru ini bisa kita lihat dari Instagram perusahaan besar tadi, ataupun kita bisa mencarinya sendiri melalui Google Trend. Nah, yang ketiga, konten kita yang kita buat itu harus mendefinisikan audiens. Kenapa sih dibilang mendefinisikan audiens? Jadi kita tuh bisa memposisikan diri kita sendiri menjadi audiens. Kenapa begitu? Jadi kalau kita menjadi audiens, jadi kita bisa tahu nih konten apa yang ingin kita buat atau konten apa yang ingin diketahui oleh audiens kita. Misalnya tentang hasil produk kita itu hasil pertanian. Jadi kita ingin tahu pastinya bagaimana sih cara atau tipsnya itu menyimpan sayuran agar lebih lama atau agar tidak mudah rusak. Jadi kita bisa buat konten yang seperti itu, karena konten itu akan sangat berguna bagi audiens kita. Nah, yang terakhir itu ada konsisten. Konsisten itu yang paling penting dan juga menjadi kunci. Kenapa sih konsisten itu menjadi kunci? Karena kalau kita konsisten, walaupun kita hanya memposting produk kita atau kita memposting tentang manfaatnya, atau walaupun kita memposting tentang hard selling, walaupun secara konsisten nantinya itu akan meningkatkan kepercayaan konsumen kepada kita. Jadi konsumen itu merasa aman berbelanja di kita karena postingan kita itu konsisten dan juga terus terupdate barangnya. Next. Nah, selanjutnya ini ada contoh konten. Nah, di sini itu saya membuat contoh konten di feeds Instagram. Di sini ada 2 slide. Yang slide pertama itu tentang judulnya, itu cara menyimpan bawang merah. Dan yang kedua itu bagaimana cara penyimpanannya. Nah, caption yang saya buat itu, selamat siang Sobat Tani, masih bingung cara menyimpan bawang merah agar tidak cepat busuk? Yuk geser untuk tahu caranya. Semoga berguna tipsnya ya, sahabat tani. Kalian tahu cara lainnya nggak nih? Jawab di kolom komentar ya dengan hashtag dengan beberapa hashtag. Nah, seperti yang di tips caption yang tadi saya bilang itu, di sini itu captionnya itu tidak terlalu panjang, dan juga saya membuat panggilan untuk audiens saya, yaitu Sobat Tani, di mana ini akan menciptakan keakraban dengan audiens kita, dan juga menjadi ciri khas kita bahwa kita memanggil audiens kita dengan Sobat Tani. Nah, CTA-nya itu di sini yaitu, kalian tahu cara lainnya nggak? Nih, jawab di kolom komentar ya, itu merupakan call to action-nya ataupun mengajak audiens untuk berinteraksi dengan kita. Nah, hashtag yang saya gunakan itu ada 4. Yang pertama, hashtag sayur Jogja. Yang kedua, hashtag bawang merah. Yang ketiga, hashtag petani Jogja. Dan yang keempat, hashtag Sobat Tani. Hashtag Sobat Tani ini merupakan juga hashtag ciri khas yang saya buat untuk Instagram bisnis saya. Jadi, apabila saya mengupload postingan tentang bisnis saya akan selalu menyertakan caption Sobat Tani ini atau hashtag Sobat Tani ini. Apa sih perlunya itu? Jadi kalau misalnya itu saya rutin nih mengupload konten di Instagram itu, dan apabila audiens itu merasa atau ingin melihat konten-konten saya yang lainnya, maaf, jatuh.
apabila mereka ingin tahu tentang konten saya yang lainnya, jadi mereka bisa melihatnya itu dengan mengklik hashtag Sobat Tani. Next. Nah, di sini juga ada konten tentang manfaat air cucian beras. Sama seperti tadi, jadi di sini captionnya juga tidak terlalu panjang, yaitu siapa di sini masih suka buang air cucian beras? Ternyata air cucian beras banyak manfaatnya loh, disimak yuk. Nah, sekarang udah pada tahu kan apa saja manfaat air cucian beras? Ternyata sangat berguna untuk tanaman loh. Jadi sekarang udah nggak perlu dibuang secara cuma-cuma deh. Tag teman kamu yang suka tanaman yuk, biar dia tahu juga. Nah, di sini itu call to action-nya atau berinteraksi dengan audiensnya itu, yaitu dengan kalimat tag teman kamu yang suka tanaman yuk, biar dia juga tahu. Nah, di sini saya menggunakan 3 hashtag, yaitu pertama hashtag sayur Jogja, yang kedua petani Jogja, dan ketiga sobat tani yang merupakan hashtag ciri khas dari konten bisnis saya. Next. Nah, di sini contoh konten dengan menggunakan fitur Instagram Story. Bisa kita manfaatkan untuk membuat konten interaktif yang bisa melibatkan audiens secara langsung. Cara ini bisa membuat audiens merasa lebih adanya kedekatan dengan akun Instagram kita. Apa saja sih konten-konten yang bisa kita buat itu? Yang pertama itu emoji slider, yaitu kita menyembunyikan emoji lalu menyuruh audiens kita untuk menebak di mana sih kita menyembunyikan emoji tersebut. Yang kedua itu tentang kuis. Yang ketiga Q&A atau box pertanyaan, jadi menjawab mereka yang bertanya dan kita nantinya yang akan menjawab. Yang keempat itu yang lagi tren sekarang ini, yaitu tentang polling. Next. Nah, kita ada di segmen yang paling terakhir, yaitu e-commerce. Teman-teman sendiri pasti merasa asing, apa sih itu e-commerce? Tetapi kenapa ada lambang dari Shopee? Nah, Shopee itu merupakan salah satu dari e-commerce. Nah, pengertian e-commerce itu adalah proses penjualan dan pembelian yang terjadi secara online. Nah, di sini saya akan memperkenalkan salah satu e-commerce yang berbasis tentang pertanian. Next. Nah, salah satu e-commerce yang berbasis pertanian itu disebut dengan Tani Hub. Nah, kita bisa mencari tahu tentang Tani Hub ini dengan mendownloadnya di aplikasi di App Store ataupun di Google Store, ataupun kita bisa mencari tahunya dengan mengklik link tentang Tani Hub yang ada di website. Nah, jadi Tani Hub Group ini adalah perusahaan agrikultur teknologi yang hadir pada tahun 2016. Aplikasi ini berawal dari sebuah mimpi untuk menyejahterakan para petani kecil. Aplikasi ini sudah terintegrasi dimulai dari e-commerce-nya, platform pendanaan, dan infrastruktur rantai pasokan. Aplikasi ini bertujuan untuk mendukung petani dengan menyelesaikan 3 masalah terbesar sekaligus, melalui teknologi, yang kedua akses ke pasar, yang ketiga akses pasar modal. Next. Nah, sekilas tentang Tani Hub ini mendukung para petani untuk mendapatkan akses pasar dengan menyalurkan hasil program pertaniannya kepada konsumen dengan cara membeli sayur dan buah secara online. Dalam upaya ini akan mendukung pendistribusian hasil panen petani Indonesia menjadi lebih baik lagi. Tani Hub ini membuka kerjasama dengan para petani dan juga pemasok yang ingin menyediakan hasil tani dan juga produk sembako mereka di Tani Hub itu. Nah, sejauh ini dari tahun 2016 bisa kita lihat itu sebanyak 46.000 para petani yang ikut menyuplai hasil taninya mereka di Tani Hub itu, dan juga ada peningkatan pendapatan petani sebanyak 25% dan juga adanya kenaikan produksi petani yaitu sebanyak 20%. Nah, bagi Bapak dan Ibu atau teman-teman sekalian, tidak ada salahnya nih kalau kita ingin mencoba ikut berkecimpung atau ikut menyuplai hasil pertanian kita di Padukuhan Malangan ke Tani Hub. Karena kalau kita ikut Tani Hub ini, kita tidak perlu terlalu repot atau tidak perlu terlalu pusing untuk melakukan promosi, karena promosinya itu sudah difasilitasi, yaitu mereka sendiri udah punya aplikasinya atau bisa
atau apabila ada yang ingin membeli bisa melalui websitenya juga, dan juga nantinya itu akan membuka memperluas perdagangan kita, yaitu karena ini tuh bisa dibeli dari seluruh Indonesia. Next. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan, silahkan bertanya. Terima kasih. Baik, Kak Dwi, bisa diketik pertanyaannya, dan bisa juga disertakan ingin menanyakan pada saya atau kepada Lydia. Terima kasih. Apabila Bapak dan Ibu dan teman-teman ingin bertanya, apabila malu open mic, bisa menuliskannya di kolom chat ya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Dwi. Di sini pertanyaannya itu, seperti yang dijelaskan sebelumnya, warga Malangan dominan bekerja sebagai petani dan pekerjaan tersebut sedikit saran dan masukan mengenai pengelolaan keuangan, karena membangun bisnis itu bukan merupakan hal yang mudah, apalagi jika hal itu terkait dengan pekerjaan utama. Nah, sebelum kita membangun bisnis itu, pasti kan kita perlu modal, dan bagaimana sih pengelolaan keuangannya itu. Jadi pengelolaan keuangannya itu bisa kita buat nih persentase-persentasenya. Jadi misalnya kita untuk kebutuhan kita sehari-hari, dan 30%-nya 20%-nya itu untuk kebutuhan kita, atau kita
menabung untuk menabung modal yang ingin kita buat dalam bisnis. Habis itu 20%-nya lagi itu kita yang lain sepertinya itu ada tabungan untuk dana darurat apabila itu ada segala sesuatu memungkinkan atau yang darurat yang tidak kita bisa prediksi, seperti misalnya itu sakit. Nah, 10%-nya itu untuk kita sedekah atau beribadah. Kita bisa melakukan pengelolaan keuangan seperti tersebut, ataupun kita bisa melihat video teman saya, Arto. Dia sudah membuatkan tentang pembukaan keuangan. Nah, apa sih peran Karang Taruna itu dalam membangun bisnis, terutama dengan hubungannya dengan orang dewasa? Nah, kan di sini bisa kita tahu kalau di Pedukuhan Malangan itu tuh di sana itu hasil pertanian itu berupa pertanian. Nah, fungsinya Karang Taruna itu bisa di sana tuh Karang Taruna itu bisa nih memanfaatkan platform media sosial seperti misalnya tuh Instagram ataupun Facebook seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi para Karang Taruna itu bisa misalnya ada yang senggang nih waktunya itu, jadi mereka itu secara gantian itu untuk mengaplikasikan atau misalnya itu mengurus Instagram ataupun Facebook-nya, dan juga membuat tim-tim, misalnya itu ada tim yang khusus untuk desainnya, ada tim yang khusus untuk bagian pemasarannya. Jadi kita bisa membagi tugas secara adil kepada semuanya. Jadi kita tidak menitik beratkan kepada satu orang aja untuk mempromosikan. Jadi kita mempromosikannya itu tuh kita menggunakan Karang Taruna, kan Karang Taruna pasti punya relasi teman kan, enggak, maksudnya itu maksudnya relasi teman ini teman yang di luar Pedukuhan Malangan. Nah, kita bisa itu menawarkan, coba nawarin teman, aku ada produk ini nih, kamu mau beli nggak gitu. Dan kita bisa menawarkan beberapa promosi, misalnya itu bisa berupa potongan harga kalau mereka belinya tuh banyak, atau bisa kita tuh menawarkannya itu tentang programnya itu kayak aku anterin ke rumah deh karena kita temenan. Jadi bisa saja itu tuh menarik perhatian mereka. Terus kalau tentang membangun bisnisnya tuh kita bisa rencanain dulu nih. Kita misalnya tuh mau rapat setiap seminggu sekali atau kapan sewaktu senggangnya itu kayak bisa dikoordinasiin kepada satu sama lain, kayak misalnya pertemuan pertama itu tuh kita mau buat bisnis apa ini. Nah, kita tuh rapat dulu, misalnya nampung dulu semua ide-ide yang ada di Karang Taruna itu. Misalnya si A bilang mau bisnis tentang bawang merah, yang si B itu pengen bisnis tentang keripik pisang, atau yang C pengen tentang lelenya itu pengen biar bisa berkembang. Jadi kita tampung dulu dan kita sama-sama diskusi yang mana nih yang bakalan menarik atau yang bakal bisa menjadi peluang untuk kita promosikan atau kita kembangkan lagi. Nah, yang kedua itu bisa kita pikirkan juga modalnya itu, apakah modalnya itu mau dikeluarkan secara iuran atau bagaimana. Tapi karena keuangan itu pasti kan sangat sensitif ya. Jadi kita itu harus benar-benar mencatatnya. Jadi nanti segalanya itu tuh transparan. Jadi pemasukan dan pengeluarannya itu semua orang itu tahu, jadi nggak cuma satu orang aja. Jadi nanti itu transparan kemana aja sih perginya uang itu, atau uang itu tuh dapat dari mana aja, apakah dari iuran atau dari hasil pendapatan yang kita dapatkan waktu kita bisnisnya ini udah berjalan. Terus kita juga wajib buat tentang laporan mungkin per minggu atau per bulannya itu berapa sih produk kita tuh, juga bagaimana dari minggu pertama dan minggu kedua itu ada penurunan. Jadi kita evaluasi kenapa ya ini tuh bisa turun atau bagaimana. Jadi kita sama-sama nantinya itu tuh mencari solusi. Jadi tidak satu orang aja yang berpikir tentang solusinya, sama mencari solusi. Jadi satu sama lain itu saling support. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
Nah, saya mau nambahin sedikit. Sebenarnya saya mau nambahin mengenai itu bisa dilakukan dengan cara mencatat pengeluaran dan pemasukan. Nah, itu bisa dilihat dari video brokernya teman saya. Dia membahas mengenai pencatatan pemasukan dan pengeluaran. Nah, pencatatan itu bisa dilakukan secara manual, mungkin di kertas. Tapi kalau mau lebih mudah dan efisien, mungkin bisa latihan dengan menggunakan Excel. Jadi dicatat di Excel atau sekarang itu ada banyak aplikasi-aplikasi yang berguna untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran bisnis. Nah, itu mungkin juga bisa menjawab pertanyaan yang kedua. Jadi, peran Karang Taruna itu bisa mengajari para orang dewasa mengenai penggunaan Excel atau aplikasi buku kas itu. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Selamat malam. Ya, saya mau bertanya ini. Mohon maaf ini di pinggir jalan jadi agak berisik mungkin. Semoga suara saya jelas tersampaikan. Izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Sukaswanto dan saya salah satu warga Dusun Malangan. Ada beberapa poin yang saya tanyakan seperti yang dipaparkan tadi, bahwasanya penggunaan hashtag tadi di dalam postingan yang dipaparkan tadi, minim hashtag namun relevan. Oke, mungkin relevan hashtagnya mungkin saya mengerti, tapi kalau minim hashtagnya, adakah jumlah minimal hashtag dalam satu postingan? Karena setahu saya jika terlalu banyak hashtag menambah jumlah kemungkinan. Jadi kemungkinan seseorang menemukan postingan kita jika hashtag itu banyak kan lebih besar begitu, dan jika memang banyak hashtag itu suatu kekurangan, lantas berapa banyak hashtag yang perlu ditulis dalam satu postingan begitu. Baik, saya akan langsung menjawab. Tadi kan yang tentang minimnya hashtag tapi relevan. Nah, hashtag yang kita bisa gunakan tuh 3-7 mungkin minimalnya tuh. Memang benar kalau misalnya kita membuat hashtag yang banyak itu tuh pasti nantinya itu bakalan lebih banyak mungkin jangkauannya itu atau kemungkinan bisa dilirik sama orang apabila mereka itu juga coba-coba nyari produk atau jasa itu lewat hashtag. Tetapi kadang itu tuh yang ditemukan di Instagram, mereka itu tuh membuat hashtagnya tuh isinya tuh emang banyak hashtagnya, tapi kadang itu tuh hashtagnya itu nggak relevan. Jadi misalnya itu mereka itu buat hashtagnya itu tuh tentang seperti misalnya itu mereka menjualnya itu produk tentang hasil pertanian, tetapi misalnya itu tuh ada ada misalnya itu postingan yang lagi viral di Instagram ataupun yang dari apa itu tuh, jadi mereka itu tuh memanfaatkan hashtag tersebut. Tapi bisa kita lihat itu tuh sangat nggak nggak gimana ya, nggak cocok gitu loh buat bisnis kita. Nantinya tuh malah orang itu melihat kok mereka malah memanfaatkan ada yang kayak gini sih untuk promosi mereka, kayak agak sedikit tidak etis kayak gitu. Jadi misalnya itu kita boleh kita buat hashtag itu sebanyak-banyaknya, apalagi kalau kita misalnya itu baru merintis bisnis, tetapi diusahakan hashtagnya itu masih relevan dengan apa yang konten yang kita buat atau jual. Jangan sampai nanti hashtag itu kita banyak tetapi tidak relevan. Jadi lebih baik itu kita membuat hashtag yang minim tetapi relevan daripada kita membuat hashtag yang banyak tapi
di luar dari konteks yang kita jual. Terima kasih. Atau mungkin kalau mau disanggah atau ada pertanyaan lainnya bisa ya. Terima kasih. Boleh usul? Halo? Iya, Bu. Ini mungkin PPT-nya ditutup dulu supaya lebih bisa komunikatif gitu. Ya. Untuk memberi gambaran kepada warga di Malangan, mungkin kalau menurut saya paparannya Lydia dan Anggit ini tampak kalau mereka berdua itu punya pengalaman bisnis. Maka saya kalau boleh usul sebaiknya kalian bercerita. Karena yang namanya wirausaha, orang mau berwirausaha itu kan tidak hanya sekedar belajar, mengamati dan sebagainya. Tetapi bagaimana kita membentuk mental. Mengubah mental kita. Nah, dan kemudian pada saatnya memang harus dieksekusi. Kalau kemudian dieksekusi atau dicoba, berani mencoba gitu ya. Jadi belajar, ikut webinar, kemudian membaca buku, tanya-tanya, itu ya memang untuk membekali kita. Tetapi kesimpulan terakhirnya itu adalah berani memulai action gitu ya. Nah ini mari silakan, atau beberapa mahasiswa yang di sini yang mempunyai bisnis. Antoni mungkin juga bisa bercerita tentang bisnis orang tuanya. Tidak harus dirimu sendiri, tapi ada yang di seputaran gitu ya. Silakan, itu menjadi poin tersendiri menurut saya. Bisa ya, bisa diterima aja Pak. Siapa ini Pak? Mas Berlian, Mbak Rizka dan sebagainya, Mbak Linda. Loh Anggit, kamu bercerita saja bisnismu apa begitu dong? Saya kurang begitu aktif sih Bu sama bisnis saya. Di sini saya kan di Jogja itu mulai bisnisnya tuh kalau nggak salah tahun 2020 awal waktu sebelum COVID itu. Jadi emang mepet gitu kan sama COVID gitu. Jadi waktu pertamanya itu saya kan lihat saya kan ini bisnisnya tuh di bidang jasa tentang tentang mempercantik kuku atau nail gel gitu, nail gel polish gitu. Nah saya lihat saya tertarik pertamanya itu tuh kayak saya emang dari dulu emang suka bisnis, jadi kayak dari SD pun udah sempat berjualan, kayak jualan gelang, kartu nama, pokoknya pernah jualan macam-macam gitu karena emang suka aja jualan dari dulu. Nah habis itu singkat cerita waktu kuliah itu tuh kayak ngerasa pengen bisnis lagi, ngapain ya enaknya, mikir gitu. Terus habis itu tuh ngeliat kalau di Bali itu di tempat daerah asal saya tuh banyak ada yang buka nail gel polish kayak gitu, dan udah lumayan banyak ada, dan harganya tuh bervariasi gitu. Nah kalau di Jogja itu tuh setahu saya itu ada juga, tapi kebanyakan itu di mall, jadi kan harganya tuh relatif mahal. Nah jadi waktu itu saya tuh minta izin sama ortu saya buat les itu, kursus itu di Bali waktu saya balik pulang ke Bali waktu liburan semester, dan minta izin sama minta modal juga sih sama orang tua untuk untuk bangun bisnisnya itu. Jadi kayak usaha sampingannya jangan nambah-nambah uang jajan gitu. Habis itu udah sempet buka 1 bulan gitu tuh udah sempet sih kayak bisa dibilang balik modal untuk nambah-nambah koleksi warnanya gitu, tapi sempat berhenti kan karena COVID dan balik ke Bali. Terus sekarang buka lagi, tapi emang sepi karena kan lagi COVID dan banyak teman-teman itu tuh pada masih di daerah asalnya. Nah, kalau saya itu promosi tentang bisnis saya yang nail gel ini tuh pertama tuh kayak sama temen gitu promosinya. Saya buat juga akun Instagramnya, tapi
emang belum yang kayak tertata banget, jadi saya buat akun Instagramnya itu tuh cuman buat kayak ngasih hasil kayak gimana sih hasil nail gel yang saya buat dari selama ada customer itu tuh. Jadi ada beberapa contoh-contoh nail gel dari hasil fotonya itu tentang nail kukunya itu. Nah, saya promosinya itu tuh minta bantuan teman, misalnya itu tahu nih temannya itu suka tentang kuku-kukuan gitu, kayak misalnya kita promosi, aku nih ada bisnis baru tentang apa namanya tuh buat kuku-kuku gitu, kamu mau coba nggak? Nanti aku kasih diskon deh. Kita kan namanya kita juga baru berusaha kan, jadi kalau misalnya kita rugi tuh nggak apa-apa, tapi kan kita itu membangun namanya itu branding atau membuat nama kita itu biar orang-orang tuh tahu aja, oh ternyata bisnis ini tuh si ini loh yang punya, jadi kayak gitu. Jadi kita itu membangun branding dulu usaha kita. Nah seperti itu. Terus kalau misalnya udah jadi atau udah selesai, biasanya itu saya minta tolong teman, tolong ya di posting, nanti di tag di akun Instagramku sama akun bisnisku, minta tolong ya. Biasanya saya minta tolong itu kayak gitu sih kalau promosi yang saya lakukan gitu. Sempat juga dulu tuh ikut paid promote gitu tuh yang ada di kampus-kampus gitu. Itu lumayan ada yang kayak nanya-nanya atau ada yang follow kayak gitu, lumayan sih. Jadi kan itu cuman kita membranding usaha kita aja kepada orang lain. Jadi kalau misalnya orang-orang juga nggak begitu tertarik, siapa tahu aja mereka itu simpen nama Instagram kita, dan kalau misalnya mereka butuh, mereka tuh bisa kontak kita. Jadi kita branding aja dulu, nantinya tuh ya terserah nanti, kayak gitu sih Bu, pengalaman saya. Ya, bagus. Lydia. Ya Bu. Ya, silakan. Ya, Kok saya yang jadi moderator? Enggak loh, saya bukan. Bapak Ibu, anak-anak di apa namanya Karang Taruna di Malangan. Saya tidak bermaksud menjadi moderator atau saya menarik dari apa menjadikan saya. Tapi saya hanya memberi mengajak supaya kalian bisa berbagi gitu loh. Nah, begitu ya. Maaf ya Sanet. Ya, silakan Lydia. Ya Bu, kebetulan saya juga punya bisnis online nih. Saya mulai waktu setelah pandemi, jadi waktu liburan kuliah itu. Nah, untuk peluangnya sendiri itu sebenarnya saya dapatkan dari masalah yang saya hadapi sendiri. Jadi kalau cewek-cewek itu kan biasanya suka belanja online gitu ya. Nah, saya juga suka, tapi waktu saya mau cari baju gitu susah gitu kalau online. Soalnya hampir semua toko itu jual barang yang sama, modelnya gitu-gitu aja. Terus juga bahannya itu waktu itu yang ngetren tuh lagi bahan scuba, jadi pakaian tuh modelnya sama, terus bahannya juga sama. Nah, berawal dari situ akhirnya saya coba cari-cari ke marketplace lain. Nah, di situ saya nemu ada mungkin teman-teman tahu aplikasi Carousel. Jadi di situ adalah tempat jual beli tapi lebih untuk barang-barang kayak second gitu, bekas pakai entah atau barang-barang dari sisa toko. Nah, di situ saya mulai kenal thrifting. Jadi kalau di Indonesia ini tuh mungkin pasar loak gitu ya. Jadi jual beli barang-barang second. Tapi nggak cuma barang yang bekas pakai, tapi juga barang sisa toko atau sisa display yang nggak kejual. Nah, di situ akhirnya saya cari tahu lebih dalam lagi kan. Lalu ternyata di Instagram itu sangat banyak online shop yang jual atau yang bisnisnya itu adalah mengenai thrift store ini. Jadi barang-barangnya itu beragam gitu loh. Ada pakaian, dan pakaiannya itu juga banyak, dari atasan, celana, terus jaket, itu banyak. Dan saya rasa, kalau menurut saya ya, variasinya itu jauh lebih bagus daripada online shop yang jual barang-barang baru. Nah, dari situ kan saya mulai tertarik, akhirnya beli di beberapa toko gitu. Terus kemudian sebenarnya awal-awal itu belum punya niatan mau buka usaha, tapi pas belanja itu saya kan lihat gimana sih cara mereka mempromosiin. Ternyata kalau dilihat dari promosinya itu mungkin menarik ya, tapi
barang yang datang itu belum tentu semenarik di foto. Soalnya di beberapa online shop itu fotonya tidak terlalu mendetail gitu. Sementara kalau saya ya sukanya kalau belanja online itu yang mendetail. Jadi bahannya kayak apa, terus mungkin karena ini barang second kan, apakah ada defeknya, ada cacat, seperti itu. Nah, dari situ saya lihat bahwa online shop yang followersnya udah banyak dan udah terkenal, ternyata barangnya bagus. Soalnya saya pernah beli yang menurut saya mahal, tapi ternyata waktu datang itu bahannya agak berbulu dan itu nggak dicantumin di deskripsi mereka. Nah, akhirnya saya tinggalkan kan toko itu, terus cari lagi toko-toko yang lain, survei lah ceritanya. Terus saya nemu toko lain yang harganya itu lebih murah, jauh di bawah toko yang pertama tadi, tapi ternyata ketika barangnya itu datang, kualitasnya itu jauh lebih bagus daripada toko yang pertama. Nah, di sini saya jadi mulai berangan-angan gitu awalnya. Kalau saya punya bisnis kayak gini, saya bakal fotoin produknya yang jelas. Saya bakal jelasin kondisi produknya ini kayak gimana sih. Apakah ada cacatnya, atau mungkin deskripsi ukurannya itu lebih jelas. Gitu. Nah, kemudian akhirnya waktu liburan pandemi kemarin, kan agak nganggur juga waktu awal-awal itu. Soalnya yang biasanya pulang pergi ke kampus, kemarin itu cuma di rumah aja, nggak ngapa-ngapain gitu, nggak ada kegiatan. Akhirnya coba cari-cari supplier gitu kan, untuk mulai bisnis online shop thrifting store ini. Kemudian setelah cari-cari ya saya mulai bisnis itu, modalnya juga awalnya nggak terlalu besar, jadi cuma pakai modal tabungan aja. Terus untuk promosinya sendiri, saya promosi pakai Instagram, terus juga saya upload beberapa di Shopee, jadi supaya mempermudah mereka. Soalnya kebanyakan dari mereka itu kalau mau belanja biasanya mikirin ongkos kirimnya gitu kan. Sementara di Shopee itu ada kebijakan free ongkir. Nah, jadi saya upload juga produk saya di sana. Sementara untuk promosi produk-produknya dan juga promosi toko saya, terus saya minta bantuan juga dari teman untuk diupload di Snapgram gitu. Terus juga saya promosi dengan cara PFP, jadi promote for promote. Jadi kita minta bantuan ke sesama thrift store gitu untuk saling mempromosikan. Seperti itu sih. Tapi untuk sekarang ini lagi kurang aktif juga, soalnya barang-barangnya ada di kampung halaman saya di Cilacap. Jadi selama di Jogja ini lagi berhenti. Oke, Lydia, terima kasih. Saya hanya bermaksud dengan pengalaman kedua narasumber kedua mahasiswa ini bisa menginspirasi kepada teman-teman warga di Malangan. Sekecil apapun bisnis itu kalau berani memulai itu akan memberi pengalaman yang sangat berharga. Nah, ini katanya Zoom-nya sampai jam 9. Monggo saya serahkan kembali ke Sanet mungkin sebagai organizer-nya. Baik, terima kasih untuk Bu Indri untuk masukan yang telah diberikan, dan bagi teman-teman juga, bagi Lydia dan Anggi yang sudah mempresentasikan webinar pada malam hari ini. Sebelumnya kita akan melakukan dokumentasi terlebih dahulu. Atau kalau masih ada waktu yang dari Malangan bisa sekitar berapa 5 menit untuk untuk share bisnis gitu. Kalau ada lo ditawarkan mau. Sanet, ini kan masih 49. Mungkin ada yang mau share dari rekan-rekan yang ada di Malangan atau Bapak Ibu saudara-saudari dari Malangan. Mbak Dwi. Mbak Dwi Kawuryani. Halo Mbak Dwi. Kalau Mbak Dwi bisa berbagi silahkan loh Mbak Dwi. Dengan senang hati kami mendengarkan. Atau yang lain? Sepertinya yang hadir belum punya bisnis, Bu. Saya masih kuliah. Oh iya. Iya.
Ya, Ya, saya sudah direspon sama Mbak Di. Atau yang lain mungkin. Kalau enggak ada ya silakan. ada yang lain mungkin? Kalau tidak ada, mungkin saya lanjut ya, Bu. Ya, Namun sebelum kita melakukan dokumentasi, saya ingin memberikan promosi sebentar untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan dari Malangan semua. Untuk dari kelompok kami juga ada yang melakukan program kerja lainnya, seperti dari Kak Tristan sendiri untuk program studi kedokteran, melakukan suatu penyuluhan COVID-19 dan vaksinasi Desa Malangan, dan semuanya diupload di YouTube. Untuk cuplikannya bisa kita lihat pada bagian ini. Jadi dapat dilihat di YouTube untuk penyuluhan dari Kak Tristan sendiri, bisa dijelaskan mungkin secara singkat dan cepat oleh Kak Tristan terkait. Selamat malam Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang Desa Malangan. Perkenalkan, nama saya Tristan Joseph Tiko Alu. Di sini saya memiliki program kerja berupa video edukasi mengenai COVID-19 dan juga vaksinasinya. Nah, dari inti dari video saya itu yang pertama adalah untuk COVID-19 saya menjelaskan apa itu COVID-19, kemudian penularannya, cara pencegahannya, dan juga ada gejala-gejalanya. Serta untuk vaksinasi, saya menjelaskan secara garis besar mengapa vaksinasi itu penting untuk dilakukan, kemudian apa juga manfaat dari vaksinasi itu untuk masyarakat di Indonesia ini, dan juga ada penjelasan penting mengenai untuk di bagian vaksinasi ada penjelasan penting mengenai kekebalan herd immunity atau kekebalan kelompok secara besar. Nanti untuk lengkapnya bisa dinonton di YouTube. Nanti mungkin akan saya share lagi linknya di grup WA. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa diberi di komentar ataupun langsung chat saya secara pribadi agar bisa saya jawab. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Kak Tristan. Kemudian kami juga mempunyai program kerja dari teman kami sendiri, yaitu Arto, yang membahas tentang pembukuan sederhana Desa Malangan. Dapat dilihat pada YouTube juga, nanti linknya akan kami sharekan kembali. Jadi di sini Arto membahas mengenai pembukuan sederhana di Desa Malangan. Mungkin dari Arto sendiri bisa dijelaskan secara singkat. Jadi baik, selamat malam Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian dan teman-teman. Jadi saya melakukan program kerja kemarin itu mengenai pembukuan sederhana UMKM Desa Malangan. Jadi inti dari pembukuan itu saya membuatnya secara manual, jadi bisa ditulis di kertas gitu aja. Jadi inti dari program kerja yang saya buat itu supaya para UMKM Desa Malangan bisa menghitung pemasukan dan pengeluaran sama laba rugi. Jadi saya minta kalau ada masukan atau komentar bisa langsung WA ke nomor saya atau bisa komen di link YouTube. Terima kasih. Baik, terima kasih Arto. Kemudian ada juga dari teman kami, Antoni, yang melaksanakan program kerjanya sebagai bidang arsitektur. Saya serahkan pada Antoni mungkin untuk menjelaskan secara singkat. Selamat malam kepada Bu Indri, teman-teman, dan semua warga Desa Padukuhan Malangan. Program kerja saya pemetaan kawasan. Saya akan menunjukkan hasilnya yang saya kerjakan. Peta ini saya buatnya ini dibantu oleh Mas Berlian. Sekarang juga ada di dalam grup ini. Terima kasih Mas Berlian untuk bantuannya. Saya telah membuat pemetaan ini dengan benar.
Pemetaan ini saya akan print out dan besok saya akan mulai mengirimkannya melalui pengiriman ke rumah Ibu Purwanti. Sekian saja. Terima kasih. Baik, terima kasih bagi Antoni yang telah menjelaskan mengenai prokernya dan bagi Kak Tristan juga Arto telah menjelaskan atau malam. Mungkin bisa diisi di kolom YouTube di komentarnya. Kemudian ada juga dari teman kita Lydia memberi pesan untuk dapat mengisi Google Form sebagai presensi dan evaluasi webinar. Untuk linknya nanti akan kami share lagi di grup ya. Terima kasih banyak. Dan kami mengucapkan terima kasih banyak untuk kehadiran dari Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dari Dusun Malangan atas partisipasi di malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan melakukan dokumentasi. Apakah bisa bila sebentar kita melakukan dokumentasi? Mungkin bagi yang bisa untuk on cam, kita mau on cam sebentar ya. Baik. Nanti boleh minta tolong Lydia untuk mengkomando untuk dokumentasi. Baik, ini udah siap semua ya. Apa masih ada lagi yang mau on cam? Kalau nggak ada, saya screenshot sekarang. 1, 2. Sekali Gaya lagi. bebas, gaya bebas. 1, 2. Ya. Oke, sudah. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Mungkin kalau ada tambahan dari Ibu Indri. Oh enggak, kalau tambahan saya hanya tepuk tangan saja untuk kelompok 17. Terima kasih untuk warga Malangan. Ya. Spesial untuk Lydia yang sekarang tampil membawakan proker. Apresiat karena dia baru sembuh dari COVID. Ya, ini dokter hubungannya dengan dokter Tristan ini. Jadi mudah-mudahan warga Malangan yang kemarin Bu Purwanti mengatakan bahwa masih ada beberapa warga yang terpapar COVID ya, mudah-mudahan segera terlewati. Kemudian yang saran dari dokter Tristan itu bisa dilakukan ya, atau mungkin bisa lewat grup itu bagaimana isolasi mandiri begitu ya, supaya benar gitu, supaya tidak terjadi sesuatu. Nah, mudah-mudahan baik adanya sembuh seperti Lydia gitu. Begitu aja, terima kasih Sanet. Baik, terima kasih. Mungkin sudah selesai untuk webinar kita di malam hari ini. Terima kasih sekali lagi, terima kasih banyak untuk kehadiran dari Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Mungkin kalau ada yang sudah mau live karena sebentar lagi Zoom-nya bakalan mati sendiri juga jam 9 tepat. Terima kasih. Oke, selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Selamat malam.